Yusuf melakukan hal ini, hal itu. Dia minta mayat Yesus, dia kafani mayat Yesus. Dia berikan kekayaannya, semuanya simbol kehormatan diberikan sama Yesus. Tapi dia pergi setelah itu. Banyak orang yang melakukan pelayanan dianggap besar, hebat, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan, dia pergi. Kita mau dicap meterai pertama, yang dicap pada hari Sabat, sebagai simbol kepemilikan setan, atau kita mau dicap oleh cap yang dimeterai pada hari pertama, pada kebangkitan, sebagai simbol bahwa kepemilikannya adalah kepemilikan pemerintahan sorga. Mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Tapi bukankah lebih memalukan apa yang Tuhan mereka lakukan di atas kayu salib? Halo teman-teman Facebook, kembali login lagi di acara Facebook What's on Your Mind. Kembali dengan saya, Gilin Tumangkeng, yang akan menjadi moderator untuk episode kali ini beserta dengan narasumber kita, Pendeta Dedi Kurniawan. Shalom Pendeta. Shalom Gil, sehat Gil? Puji Tuhan, sehat. Kita cerah sekali hari ini ya. Betul, kita serasa kayak di pantai kita. bertema pantai. Santai. Gak apa-apa lah ya. Betul. Pandemi kan nggak bisa bikin kita kemana-mana. Betul, jadi kita berandai-andai aja ya Pendeta. Ya. Seperti lagi Ini kalau pakai green screen mungkin belakangnya bisa dirubah jadi kayak lagi di pantai. pantai kita. Oke Pendeta. Silakan Gil, silakan Gil. Mood yang seperti ini Pendeta, kita akan bahas pasti tentang Alkitab lagi ya. Pasti dong, pasti. Tapi sebelum itu, aku mau ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa kita ada sosial media ya Pendeta. Betul sekali. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya lebih banyak lagi mengenai apa yang akan kita bahas hari ini, bisa langsung saja ke media sosial kita yang ada di Instagram, Facebook, YouTube, maupun aplikasi ya Pendeta. Betul sekali. Jadi kita berharap semua kita boleh terhubung. Jadi follow, subscribe semua sosial media kita, add friend, ya, karena ada Facebook dan lain sebagainya kan. Betul. Pastikan kita boleh menjadi keluarga besar yang erat. Dan Amin. 24 jam kita terhubung. Ya nggak sih? Betul, karena di aplikasi yang di App Store dan Play Store, kita sudah menayangkan ya, Betul. 24 jam siaran bagi teman-teman sekalian. Betul sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan, bisa langsung saja ke media sosial kita yang tadi sudah kami bagikan di layar teman-teman, seperti di YouTube, untuk menonton lagi ya. Betul. Rewatch lagi Betul. episode-episode yang terlewatkan. Betul. Karena mungkin kesibukan. Betul. Aduh, nggak sempet nih. Bisa dilihat. Oh, Nah. klik aja Facebook. Langsung keluar tuh. Langsung Pasti keluar. keluar. Bahkan video yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu juga Masih keluar ada. di YouTube. Di YouTube. Gitu. Oke, jadi teman-teman jangan lupa leave comment kalau misalnya Iya, mau betul. bertanya ya. Betul. Atau rekomendasi tokoh Alkitab. Yang perlu kita bahas. Betul. Atau mau didoakan, bisa langsung saja komentar di sosial media kita. Karena kita tidak hanya mau menjadi teman yang mempelajari Alkitab, tapi kita juga menjadi sahabat doa. Amin. Teman Betul. doa. Ya kan? Jadi bukan dengan Tuhan saja kita berkomunikasi, tapi dengan satu sama lain. Betul sekali. Gil, Oke, kali ini Pendeta. adalah episode yang spesial. Kenapa Pendeta? Karena kita akan berbicara tentang impact, oke, dari satu tokoh terhadap kehidupan tokoh-tokoh yang lainnya. Oke. Oke. Jadi tokoh yang diceritakan ini adalah tokoh-tokoh yang mengalami pengalaman iman bersama dengan Yesus. Jadi Wow. jadi bayangkan ini kayak berjangkit gitu. COVID-19 kan berjangkit kan, Betul. penularannya kan. Jadi ini apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Jadi tokoh utamanya, sentralnya adalah Yesus. 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 Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka sehingga punya impact, mereka lakukan sesuatu dalam kehidupan mereka, dan impact itu berguna juga bagi hidup orang lain. Jadi terus berjangkit sampai akhirnya itu harus berjangkit kehidupan saya, Gil, dan teman-teman. Amin. Jadi bukan cuma satu tokoh ya. Bukan hari cuma ini? satu tokoh. Kebetulan hari ini spesial ya. Spesial. Pendeta. Ada 3 tokoh lah ya, bisa kita katakan demikian. Oke. Yang secara khusus kita akan lihat, oke? Dan kita perlu tokoh-tokoh ini ya untuk menerangkan tokoh-tokoh yang lainnya, gitu. Betul. Ngerti nggak sih? Kayak kita akan bahas satu kitab. Kitab ini ditulis oleh Gil misalnya. Oke. Gil akan membantu saya
ketika membaca tulisan Gail untuk mengerti Orang tokoh lain. orang lain. Oke, terima kasih Gail, gitu ya. Mm-mm. Jadi inilah uniknya membaca Alkitab. Ketika kita membaca satu perikop, kita akan dihentarkan atau diminta didirect untuk membuka ayat yang lain, Yang lain. untuk membuka ayat yang lain, kemudian kita akan rangkum informasinya dan kita akan dapati pelajaran yang istimewa. Puji Tuhan. Jadi kayak puzzle gitu ya. Kayak puzzle. Bukan cuma satu, tapi ada banyak Betul. yang menggambarkan satu gambar yang besar. That's it. Puji Tuhan. Kita kasih clue. Oke, boleh pendeta. Orang ini disebut oleh Alkitab adalah seorang yang kaya. Wah, Dia adalah murid Yesus. wow. Ini bisa disebut begini. Memang dia tidak menjadi bagian dari 12 murid Yesus. Tapi ini kalau orang bilang kayak, oh ini adalah secret agentnya Jesus itu ya. Wah, ya kan? Agen rahasianya Yesus. Yang mana kita penulis dia adalah bagian dari murid Yesus. Oke, artinya dia belajar. He learned from his master, Jesus. Oke. Orang yang kaya, kampungnya adalah Arimatea. Aku pikir semua langsung bisa jawab ya. Oh ini. Tapi tokoh yang lainnya juga penting. Yaitu 2 orang wanita. Wah. 2 orang wanita. Kita sebutin aja kali ya 2 orang wanita ini ya. Okay. Namanya Maria Magdalena dan Alkitab penulis Maria yang lain kita nggak tahu siapa. Oke. Kita perlu cari tahu, kita perlu gali lebih banyak informasi-informasi yang bisa jadi berkat karena impact kehidupan Yesus atas hidup mereka, Gel. Sangat besar. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di Facebook. Kembali lagi login di acara Facebook What's on Your Mind. Dengan topik yang sudah kita bahas tadi. Yes. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Menuju satu tokoh, tapi kita mau belajar impact apa sih yang sudah Tuhan Yesus bagikan kepada murid-muridnya. Ini penting, Gel. Karena kita belajar tentang impact ya. Betul. Kalau bicara tentang Yesus mungkin, wah, banyak siapa yang nggak terberkati dengan kehidupan Yesus kan? Betul. Tapi when he talks about you, me, kita mungkin orang kan berpikir kayak gede omong loh, ya, oke. Tapi kita lupakan dulu sisi yang itu. Aku mau tanya dulu, Gel. Oke, pendeta. Ini mari kita bicara tentang pelayanan ya. Baik. Pelayanan. Adakah pelayanan yang memorable banget nih di dalam kehidupan Gel yang Gel inget terus? Dan apa yang membuat itu kemudian terus diingat dan apa ya istilahnya memberikan impact rohani yang besar dalam hidup Gel? Oke, baik. Mungkin kita jadi cerita-cerita dikit ya. Gak apa-apa ya kan? Jadi waktu lalu aku juga pernah ditanya pendeta sama salah satu guru sekolah sahabat. Apa yang kamu suka dari gereja? Oke. Dan ditanyakan, dan waktu itu aku jawab pelayanan dengan teman-teman. Oh iya. Jadi saat itu kami baru pulang dari pelayanan ke Medan, di mana kami melayani sebagai choir group. Oke. Dan di situ aku merasakan bagaimana indahnya melayani dengan teman-teman, bernyanyi. Juga bukan cuma melayani nyanyi ya, tapi kita juga melayani orang-orang yang kesusahan saat itu. Jadi ada grade sekolah yang mungkin tidak sebagus yang kita tahu seperti sekarang. Kami melayani dengan memberikan mereka hadiah-hadiah. Kami berikan mereka pelajaran tentang kesehatan, bagaimana cara menyikat gigi dan segala macam. Dan itu berdampak baik bagi aku sehingga aku bisa ingat sampai sekarang. Wah, gimana pelayanan itu ternyata membangkitkan satu jiwa yang ternyata nggak pernah aku tahu ada dalam diriku. Seperti itu, pendeta. Oh, luar biasa. Padahal ini pelayanan lewat menyanyi ya. Betul. Aku sih mau bilang ini, Gel. When you sing with your heart, Gel ya. Ketika kamu menyanyi dengan hatimu, Gel, maka secara tidak langsung semua elemen dalam hidupmu itu akan bekerja. Amin. Karena kadang orang berpikir ketika seseorang menyanyi, melayani Tuhan dalam nyanyian, yang terbuka itu mulut doang, ya, sehingga tangan dan lainnya nggak turut untuk merasakan ini. Padahal ketika kamu menyanyi, when you sing with your heart, tanganmu juga akan turut berkuasa seperti bibirmu yang mengucapkan nada-nada indah itu. Puji Tuhan. Betul. Beberapa tahun yang lalu, Gel, waktu kita masih di sekolah, kita kan satu kelas kan? Betul. Wali kelas. Dan bongkar-bongkar, nanti ketahuan ya. Oke. Satu kelas kita ya. Betul. Satu kelas. Kita membuka project bersama dengan teman-teman gereja kita yang ada di Cilegon waktu itu kalau masih ingat. Ini adalah project untuk membuka rumah singgah untuk teman-teman kita yang tidak seberuntung kita.
Dimana kita juga mau rindu menjadi berkat dalam kehidupan mereka, Gel. Ingat, Betul. Gel ya. Itu dimulai dari teman kita, Pendeta Daniel waktu itu. Dia makan di sebuah kedai bakso. Oke. Oke. Waktu dia makan di kedai bakso, dia lihat ada anak-anak yang tuh kayak, minta, kenapa kamu nggak sekolah dan lain sebagainya. Ditanya, mau makan bakso? Mau, tapi sama teman-teman saya. Wah, ternyata banyak teman-temannya. Di sisi yang lain dia pikir kayak, aduh, rugi nih gue. Tapi dia melihat peluang untuk melayani dari pertemuan yang tidak disengaja mungkin ya. Tapi dia yakin Tuhan yang mempertemukan mereka. Amin. Dia punya niat, dia punya usaha, dia mau jangkau anak-anak yang ada di pusat kota Cilegon ini, di mana anak-anak ini banyak yang putus sekolah dan lain sebagainya kan. Gil tahu sendiri situasinya, mereka tinggal di lingkungan yang tidak menyenangkan, tempat semua sampah-sampah kota Cilegon itu ditumpuk, di sana mereka tinggal. Well, dia punya keinginan tapi dia nggak punya resources. Oke. Entah kenapa tiba-tiba kita bisa terhubung. Dan kayak, wow Tuhan, kok bisa aku telepon teman kita ya, Pendeta Daniel ya waktu itu ya. Aku juga bingung ya. Tapi akhirnya kita bisa menjalin kerjasama itu. Dan sampai sekarang rumah singgah itu masih berdiri. Dan banyak memproduksi anak-anak yang siap untuk masuk ke sekolah-sekolah reguler. Wow. Hanya dengan sebuah keinginan untuk melayani. Gitu. Nah, Yusuf, orang Arimatia ini, dia punya konsep pelayanan yang buat aku ya, Gel ya, ini fantastis. Gel. Teman-teman, kalau kita punya Alkitab, Gel, mari kita buka di Matius 27. Matius 27 ayat 57. Oke, sampai dengan yang ke-60. Gel, silakan, Gel. Oke. Kita akan baca bersama-sama satu perikop kecil. Oke. Dengan judul Yesus dikuburkan. Ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf. Ya. Dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Oke. Wait. Tadi kita udah kenal kan belum tokohnya ya? Sudah tadi Sudah ada. Ya? Oh ya, Yusuf orang Arimatea. Oke. Betul, Yusuf orang Arimatea. Ayat 58. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ayat 59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kainanan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Kenapa aku bilang fantastis? Lihat, hari sudah mulai malam. Yusuf ini orang kaya, Gil. Iya. Dia punya reputasi penting. Dia punya reputasi yang hebat loh. Kenapa? Karena dia punya bukit batu. Dan bukit batu itu digali sebagai kubur keluarga. Orang-orang di zaman itu yang punya kubur bukit batu adalah orang yang benar-benar kaya. Oke? Karena mereka punya tanah, yang dijadikan bukan hanya untuk rumah, tinggal, dan sebagainya, tapi mereka punya ekstra lain, mereka punya ekstra tanah dijadikan sebagai kubur batu. Ini adalah simbol prestisnya, nilai status sosial seseorang di zaman itu. Tapi hebatnya adalah orang yang kaya ini adalah murid Yesus. Ini berbeda dengan murid-murid Yesus lainnya adalah seorang nelayan, Petrus dan lain sebagainya, nelayan, atau Matius pemungut cukai. Tapi Yesus punya kelas murid yang berbeda sekarang. Bukan hanya mereka yang menengah ke bawah, tapi dia bisa menjangkau orang-orang yang menengah ke atas, orang-orang yang dipandang orang mungkin sulit untuk menjangkau hidup mereka. Karena banyak orang-orang kaya yang dapat dijangkau, tapi sulit kemudian dijangkau oleh karena kekayaannya. Tapi tidak dengan Yusuf. Kenapa? Lihat, dia bisa memberikan apa yang dianggap prestis sama orang. Simbol kehormatan dan status sosial kepada masternya, gurunya. Banyak orang kaya, banyak loh. Tapi nggak banyak orang kaya yang punya hati seperti Yusuf. Ya, kita ini mungkin ya, kalau kita punya kekayaan, we do something, kita lakukan sesuatu untuk pelayanan. Mungkin kita sekedar kayak, udah gue kasih uang ya. Tapi lihat bagaimana Yusuf melakukan pelayanannya. Dia minta mayat Yesus. Dead body, man. Tahu kondisi tubuh Yesus? Dicabik-cabik. Habis, hancur. Ditusuk.
dia minta tubuh Yesus. Lihat kalimat Alkitab baik-baik. Yusuf ambil mayat itu. Kemudian, Mengapa nih? apakah Yusuf nggak bersihin dulu? Aku nggak yakin. Pasti Yusuf dengan tangannya dibersihkan. Dia bersihkan. Setelah itu dia kapani, dia tutup, dibungkus tubuh Yesus. Man, dead body ini. Dead body. Setelah dia kapani, oke, lalu dia baringkan. Jadi dengan tangannya sendiri, dia digendong Yesus. Dibawa ke kubur milik keluarganya. Artinya, kubur itu diberikan Yusuf kepada keluarga Yesus. Karena di dalam kubur itu terbaring Yesus. Pak, luar biasa. Luar biasa. Keren. Fantastis ya. Puji Semua dia berikan kepada Yesus. Ini Wow. model pelayanan yang hebat bukan? Betul. Tapi ada satu kekurangannya. Apa pendeta? Kita akan saksikan setelah yang satu ini. Baik. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi di sesi berikut di Facebook. Kembali lagi di Facebook membahas mengenai Yusuf orang Arimatea. Arimatea. Oke, Oke. pendeta. Silakan. Seperti tadi yang aku sampaikan, Gel. Pelayanan ini fantastis. Semua dia berikan loh untuk Yesus. Jadi impact Yesus dalam kehidupan Yusuf. Besar. Sehingga Yusuf pun mau memberikan sepertinya segala-galanya kepada gurunya. Luar biasa kan? Betul. Apakah sebesar itu impact Yesus dalam hidupmu, Gel? Besar sekali. Kalau sekarang kalau Yesus bilang, Gel, give me all. Will you give him all? Yes. Harus mau. Ketika kita merasakan impact yang besar dari Yesus dalam hidup kita, harusnya ketika Tuhan minta harta kita, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena bagian yang paling sulit yang bisa kita berikan sesungguhnya adalah diri kita. Karena kalau diri kita bisa kita bawa sama Tuhan, harta nggak jadi masalah, Gel. Betul. Jadi kalau masih ada orang yang hitung-hitungan sama Tuhan, tentang apa yang dia memberikan sama Tuhan, orang itu mencintai Diri. Jadi kita perlu berhati-hati dengan pelajaran ini. Karena Oke. implikasi pelajaran ini, wow. Luar biasa. Loh, karena banyak orang yang terjebak dengan pelayanan yang seperti ini. Ini yang kemudian jadi kekurangan si Yusuf. Ketika dia pikir dia telah melakukan segala-galanya. When he think he has done everything for Jesus. Kenapa? Karena kalimat terakhir dari ayat 60 bilang, pergilah ia. Yusuf seperti orang-orang Kristen modern. Setelah dia lakukan pelayanan yang dianggap, gue paling besar, Gel, jangan macam-macam ya. And then, he turned around and he left. Perhatikan kata pertama dari Matius 27 ayat 61, Gel. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kalau Gel baca, perhatikan kalimat ini dalam bahasa Inggris, teman-teman juga, di versi bahasa Inggris, kalimat di ayat 61 dimulai dengan kata now. Atau and. Tapi Alkitab kita lebih powerful. Ketika itu dimulai dengan kata tetapi. Apa pentingnya sih kata tetapi dimulaikan menjadi sebuah kata, di awal sebuah kalimat. Pendeta Dedi ini ganteng, tapi gue lebih ganteng. Artinya keterangan bahwa Pendeta Dedi ganteng itu penting, tapi tidak jauh lebih penting keterangan setelah kata tetapi. Ya? Gel ini cantik, tapi keterangan Gel cantik itu penting. Tetapi keterangan setelah kata tetapi itu, orang pikir, oke. Jadi kita harus membaca ayat ini sesuai dengan cara berpikir Matius. Matius bukan pertama kali menulis hal itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 kan? Betul. Dia mulaikan lagi dengan kata tetapi. Artinya gini, semua hal itu penting. Tapi yang paling penting, cari dulu kerajaan Allah.
Yusuf melakukan hal ini, hal itu. Dia minta mayat Yesus, dia kapani mayat Yesus. Dia berikan kekayaannya, semuanya simbol kehormatan diberikan sama Yesus. Tapi dia pergi setelah itu. Banyak orang yang melakukan pelayanan dianggap besar, hebat, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan, dia pergi. Karena dia pikir dia telah melakukan segala-galanya untuk Yesus. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka berdua tetap duduk di depan kubur itu. Gel, mungkin ini yang membuat kembali kalimat itu aku ucapkan. Only woman can love this deep. Cuma perempuan yang punya cinta seperti ini. Kesetiaan perempuan tuh ya, hebat ya. Dibandingkan dengan pria yang namanya Yusuf orang Arimatea. Karena mungkin kita, para pria, mengukur sesuatu itu dari apa yang kita lakukan. Sementara wanita, what they feel. Yes, feeling. Ya kan? Karena mungkin mereka pikir, cukup lah, saya udah kasih ini. Tapi kalau perempuan ya, lebih daripada itu. Dia, setelah dilakukan sesuatu nih ya, ini berarti kan ya bedanya laki-laki sama perempuan ya. Ketika menolong seseorang atau melakukan pelayanan apa, ya mungkin nggak semua ya. Setelah dilakukan, udah. Tapi kalau perempuan, ditelepon lagi. Halo, Pak, gimana Bu? Kemarin berasnya masih cukup. Di follow up terus sama perempuan-perempuan. Makanya kisah-kisah dalam Alkitab, wanita-wanita yang hebat itu ditulis dengan kualitas cinta seperti cinta Yesus. Yesus laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki kan? Gambar dan rupa Allah, manusia kan? Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Laki-laki. Karena Allah kan laki-laki. Tapi kan nggak sempurna kalau gambar dan rupa Allah hanya laki-laki. Karena perempuan juga gambar dan rupa Allah. Secara fisik mungkin laki-laki bisa sombong. Yesus laki-laki, gue juga laki-laki, gambar dan rupa Allah kayaknya cocok buat gue. Tapi di Alkitab ditulis, simbol kasih kesetiaan Tuhan selalu disimbolkan dengan kualitas kasih perempuan. Seperti seekor induk Raja Wali. Induk loh. Seperti induk ayam. Perempuan terus. Feminim terus maksudnya. Yang feminim, perempuan. Karena memang perempuan, only woman can love this deep. Ketika laki-laki meninggalkan Yesus, perempuan-perempuan duduk di sana. Karena mereka berdua mau in touch terus sama Yesus. Mereka berdua mau nempel terus sama Yesus. Pertanyaannya, Gel, apa yang Yesus bisa lakukan bagi mereka berdua? Saat itu? Tidak kan? Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Apalagi yang bisa mereka harapkan dari Yesus yang sudah mati, Gel? Nggak ada kan? Tapi mereka tetap ada di sana, Gel. It's all about love. Jesus. It's all about Jesus. Jesus is love. Yes. Jadi kalau bukan karena Yesus, mereka berdua nggak akan ada di sana. Ngapain? Banyak orang melakukan pelayanan karena ingin mendapatkan sesuatu. Ini adalah ekstrem yang berbahaya. Ketika kita melayani karena ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Pelayanan harus seperti dua orang wanita ini. Walaupun mereka tidak dapat apa-apa, they still do that. Karena ada begini, Gil. Ketika pelayanan kita harapkan sesuatu kita dapatkan waktu kita melayani, terus kita nggak dapat apa-apa, apa yang terjadi? Kecewa. Selain kecewa, yang kedua, kita akan berhenti melakukan pelayanan itu. Wah, selamat datang. Wah, aduh, di acara gereja, Ibu tidak terlambat. Terima kasih ya, gini-gini. Senang kan? Sambut kan? Wah, ternyata berarti penting juga nih gue datang gereja tepat waktu. Tapi begitu nggak ada orang yang mengakui pelayanannya, gue udah datang cepet-cepet ke gereja, kok nggak ada orang yang ini ya, jadi nggak dianggap gue ini. Ya udahlah, mending berhenti aja. Banyak orang melakukan pelayanan karena ada sesuatu yang mereka dapatkan. No, kita harus koreksi, kita harus perbaiki bahwa dasar pelayanan kita it's all about Jesus. Amin. Hanya karena Yesus. Bahkan saat kita melakukan pelayanan dan tidak dapat apa-apa, tapi karena itu it's all about Jesus, kita masih tetap akan melakukan. Amin. Ingat ya, Gel, teman-teman di rumah, jangan pernah melakukan hal ini. Lakukan pelayanan karena Yesus. Yes. Oke. Amin. Ada pertanyaan?
Ada komen? Belum, pendeta. Nggak ada, oke. Matius 27 ayat 62. Boleh dibaca, Gil? Matius 27 ayat 62. Yes. Dengan judul kubur Yesus dijaga. Oke. Ayat 62, keesokan harinya, Mhm. yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Keesokan harinya. Ini adalah sebuah keterangan ya yang diberikan sama Matius. Kan? Mhm. Kita kembali memerlukan teman kita, Matius, untuk memberitahukan kejadian waktu itu kan. Ya betul. Keesokan harinya. Hari apa itu, Gil? Sesudah hari persiapan. Jadi hari apa itu? Sudah hari persiapan, hari Jumat. Keesokan harinya. Sesudah hari persiapan. Berarti sekarang hari persiapan, besok adalah hari setelah persiapan. Kalau gitu hari apa? Sabat. Jadi Matius mau bilang begini sebetulnya. Ini terjadi pada hari Sabat. Cuma Matius nggak bilang kayak gitu. Matius mengolah pikiran kita untuk kita ngerti bahwa keterangannya berlapis. Keesokan harinya sesudah hari persiapan. Dia mau make sure bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabat. Hari setelah hari persiapan. Kenapa? Karena itu penting. Karena kejadian yang terjadi di Matius 28, boleh lihat Matius 28 ayat yang pertama, kejadian itu terjadi kapan? Setelah hari Sabat pertama setelah hari Sabat lewat. Jadi kejadian di Matius 27 sampai Matius 28 terjadi dalam waktu berapa hari? 3 hari. Jumat hari persiapan, Sabtu hari Sabat, dan hari pertama Minggu itu. Matius mengingatkan kita pentingnya keterangan peristiwa pada waktu itu. Oke, sekarang. Jadi peristiwa yang terjadi waktu Yusuf bawa mayat Yesus di kapan itu terjadi pada hari persiapan. Oke. Sekarang hari Sabat sudah tiba. Apa yang terjadi pada hari Sabat? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ngapain? Menghadap Pilatus. Ngerti nggak? Apa maksudnya Matius nulis ini? Ketika Yesus masih hidup, orang-orang Farisi, ahli-ahli agama ini selalu berusaha menangkap Yesus, Ngapain nangkap Yesus? Buat cari gara-gara supaya Yesus ya kena lu Yesus ya, terutama soal pelanggaran hari Sabat. Semua hal dilakukan supaya Yesus terjebak salah, dinyatakan salah karena melanggar Sabat. Sekarang pertanyaanku, di ayat 62 ini pada hari Sabat di mana Yesus? Dikubur. Apa yang dilakukan di kubur? He rest. Sekarang apa yang dilakukan sama imam-imam dan orang Farisi? Mereka bikin rapat sidang majelis. Sekarang kebalik ya. Siapa yang sesungguhnya melanggar Sabat? Imam-imam kepala, orang Farisi. Sementara Yesus beristirahat, mereka sibuk aktivitas bekerja. Bahkan pekerjaan yang mereka lakukan bukan untuk menghidupkan orang, tapi memastikan orang binasa selama-lamanya. Waktu mereka rapat majelis ya. Waktu mereka rapat majelis sama Pilatus, mereka bilang apa? Ayat 63, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, bayangin, Yesus disebut si penyesat. Waktu hidupnya katanya, sesudah 3 hari aku akan bangkit. This is amazing, girl. Kenapa amazing? Murid-murid Yesus, ada nggak yang ingat kalimat ini? Nggak ada. Tapi siapa yang ingat? Orang-orang Farisi ya. Orang-orang yang istilahnya mencela Yesus. Ini implikasi pelajaran ini agak sedikit nyentil, nggak apa-apa ya? Boleh, pendeta. Ya, terkadang kita yang in touch sama Yesus, kita yang intim sama Yesus, kita lupa sama perkataan-perkataan Yesus sendiri. Justru orang-orang yang gak in touch sama Yesus, mereka yang aware dengan perkataan Yesus. Gil, udah jam berapa nih? Gil, katanya kamu mau Sabat, ini udah jam segini loh. Oh, apa-apa, masih bisa. Hah? Gil, katanya gak makan itu, gak minum itu, kok dikit-dikit boleh lah. Karena apa yang diciptakan Tuhan itu gak ada yang haram. Halalnya semua itu. Ya, Gil? Ya kan? Banyak kali, sering kali di momen-momen hidup kita yang mengaku in touch sama Yesus. Kita yang mengaku kita ini murid-murid Yesus. Justru kita lupa sama perkataan Yesus. Justru orang lain mengingatkan kita. Jadi
di poin ini, walaupun mereka ini menuduh Yesus penyesat, tapi ada poin penting Baik, juga ya. Gel, untuk kita Gel. Makanya kalau kita ketemu sama orang-orang yang istilahnya kayak ini orang-orang ini pengacau ini, ada yang baik loh yang bisa kita pelajari dalam hidup. Jadi di tengah-tengah situasi kemelut yang gak baik, tetap ada suatu hal yang baik yang bisa kita terima. Oke. Puji Tuhan. Jadi karena mereka takut nanti Yesus menyesatkan makin banyak lagi, apa yang mereka usulkan sama Pilatus, Gil? Ayat 64. Silahkan baca. Ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Terus, kata Pilatus kepada mereka? Kata Pilatus kepada mereka, ayat 65, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ayat terakhir, Ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Pilatus setuju. Karena mungkin Pilatus nggak mau kehilangan kehormatan dan kedudukannya. Oke, kalau nggak nanti pemberontakan terjadi makin hebat. Oke, kubur itu dijaga. Dan untuk memastikan kubur itu dijaga baik-baik, ada para penjaga. Cukup? Nggak cukup hanya para penjaga. Ada satu lagi. Dimeterai kubur itu. Apa pentingnya hal ini, Gil? Kita akan lanjut berikutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di Facebook. Kembali login di Facebook. What's on your mind? Oke, sampai sini dulu. What's on your mind? What's on your mind? Mungkin ya, yang ada dalam pikiran para pembenci-pembenci ini ya, orang Farisi, pemuka agama, mereka pikir dengan dijaga kubur itu, murid-murid Yesus nggak akan bisa ambil. Terus dia bilang, oh iya, lihat Yesus bangkit. Enggak. Ditambah dengan materai. Jadi bayangkan, mereka mau mengurung Yesus yang adalah the creator of the universe di dalam kubur batu itu. Artinya kalau bisa Yesus binasa selamanya di situ. Ingat, Gil, siapa yang bekerja di balik kejahatan ini? Setan. Setan bekerja di balik semua kejahatan ini. Sehingga setan menguasai pikiran orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemuka agama, untuk membiarkan Yesus ada di dalam kubur batu lamanya. Jadi cap itu adalah simbol bahwa this tomb belongs to me. Siapa yang tadinya pemilik kubur batu itu? Yusuf. Diberikan kepada Yesus. Maria dalam hal ini ibunya. Sekarang siapa yang klaim kubur itu miliknya? Pemerintah Roma. Who works behind? Siapa yang bekerja di balik pemerintah Roma? Setan. Jadi setan mau klaim bahwa this tomb belongs to me. Kubur itu adalah milikku. Teman-teman, Gil, ini yang paling berbahaya. Setiap kali kita mengizinkan kehendak kita, berpikir dan tingkah laku kita kepada tuntunan setan, setan meteraikan kita sebagai miliknya. You are mine. You belong to me. Oh no. Ya, setiap kali kita jatuh dalam jerat-jerat setan, di saat itulah setan akan meteraikan bahwa kita adalah miliknya. Tapi perhatikan bagaimana Allah membungkam misi jahat itu. Oke, itu terjadi di Matius 28. Pagi-pagi benar, ingat, pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu. Ayat yang kedua, Gel, apa yang terjadi? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Apa yang hebat dari peristiwa itu? Ada gempa bumi. Ada yang lebih hebat dari gempa bumi itu, Gel. Malaikat Tuhan turun dari langit. Terus ngapain? Datang ke batu itu. Kenapa malaikat Tuhan harus datang ke batu? Untuk menggulingkannya. Kenapa penting malaikat Tuhan setelah menggulingkannya duduk di
Atas itu. Atasnya. Kayak materai tadi. Yes. Untuk membuka meterai dari setan dan klaim kembali, this It is stone belongs to. me. Kamu boleh ketawa ketika anak-anak muda banyak jatuh dalam dosa. Hmm. Tapi ketika Tuhan telah membebaskan mereka dari dosa, kamu nggak bisa klaim lagi bahwa those are yours. Those are mine. Amen. Hebat ya punya Allah kayak gini ya. Keren. Jadi Luar waktu biasa. membaca kayak, oh Tuhan. Jadi itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi sekarang pilihannya Gil. Kita mau dicap meterai pertama yang dicap pada hari Sabat sebagai simbol kepemilikan setan, atau kita mau dicap oleh cap yang dimeterai pada hari pertama pada kebangkitan sebagai simbol bahwa kepemilikannya adalah kepemilikan pemerintahan sorga. Amin. Sorga dong pastinya. Harus sorga. Harus sorga. Harus sorga. Harus sorga. Pilihan yang sulit, Gil. Karena dunia sepertinya lebih memikat daripada sorga. Karena sorga belum kita lihat. Coba sorga udah diliatin. Pasti semua orang pengen sorga, ya nggak sih? Betul. Tapi karena dunia sepertinya lebih indah daripada sorga, mereka pikir jadi banyak orang memilih untuk melakukan apa yang sepertinya dunia lakukan itu indah. Yang melebihi keindahan sorga. Oke, kita nggak usah terlalu banyak ke sana. Kita sekarang ke ayat yang kelima. Oke, silakan, Gil. Ayat kelima, kita akan baca bersama-sama. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan Jadi, itu. Malaikat itu yang duduk di atas batu bertemu dengan Perempuan-perempuan itu. Pertanyaanku, kenapa hanya perempuan-perempuan itu yang bertemu dengan malaikat? Karena mereka yang menengok kubur itu. Karena mereka yang stay di kubur itu. Ingat tadi? Mereka Di mana Yusuf? Yang pergi. punya kubur itu? Pergi. Yang punya kubur nggak bertemu dengan malaikat. Jangan sampai kita yang punya kebenaran atas kita tidak bertemu dengan Tuhan pada kedatangan kedua kali. Hati-hati loh. Justru Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Kalau baca cerita di Injil yang lain, ada satu nama lagi namanya Salome. Hanya wanita-wanita ini yang bertemu dengan malaikat. Kenapa? Mereka mungkin nggak punya kubur itu, tapi mereka punya kesetiaan, Gil. Amin. Jadi kesetiaan itu penting sekali. Betul. Dan mereka bertemu dengan malaikat. Apa upah melayani? Kesetiaan kita dalam pelayanan. Ketemu malaikat, Gil. Mau harta? Ya ampun. Ada harta di surga. Bertemu dengan malaikat. Ya. Betul sekali itu. Malaikat itu bilang apa, Gil? Jangan kamu takut. Sebab kamu mencari Yesus yang sudah dibangkitkan itu. Yang disalib, yang sudah dibangkitkan. Yang ada di sini. Dan malaikat menunjukkan bukti kan bahwa Yesus sudah gak ada. Sekarang, boleh baca ayat yang ke-7? Oke. Malaikat itu berkata gimana? Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Di mana murid-murid Yesus saat itu? Mungkin ya, Thomas Andres lagi main PS. Karena Petrus baru beli PS5 mungkin. Wah, ya nggak sih? Seru. Mungkin yang lainnya lagi, nggak tahu lagi sibuk apa. Sehingga mereka nggak ada di kubur Yesus. Siapa yang ada di sana? Perempuan-perempuan ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Pelayanan Yesus, kemana saja Yesus ada, di sana ada murid-muridnya. Tapi ketika Yesus mati, kekecewaan mereka alami. Mereka seperti Yusuf tadi. Pergi. Ketika kamu kecewa dalam pelayanan, kamu setia ikut Tuhan, sekian tahun, hebat pelayanan yang kamu lakukan. Terus tiba-tiba saja, kamu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Terus kamu pergi meninggalkan Tuhan, Gil. Itu adalah keputusan yang salah. Salah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena upahnya kamu akan bertemu dengan Tuhanmu. Amin. Oke, sekarang. Waktu malaikat itu bilang, segeralah pergi. Kira-kira, Gil, bagaimana respons mereka berdua? Senang banget. Senang. Dan mereka pergi. Kira-kira mereka order taksi kah? Order online kah? Atau lari? Ayat 8 boleh dibaca, Gil. Oke. Kita sama-sama membaca. Mereka segera pergi dari kubur itu. Segera pergi. Betul. Oke, terus? Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kenapa harus berlari?
Too excited. Excited kan? Berlari cepat-cepat. Wait, kamu pikir gak? Pakaian apa yang mereka pakai saat itu? Tidak. Apakah seperti kita berdua pakai celana begini? Enggak. No. Tentunya tidak. Mereka pakai pakaian orang-orang timur. Jubah. Jubah, Gel. Panjang. Panjang seperti apa? Begini. Aku orang Jawa ya. Pernah lihat waktu pernikahan kami wedding foto? Aku pakai kain Jawa dan semuanya. Orang Jawa kalau jalan pakai kain begitu, cepat atau lambat? Lambat. Lambat. Ada beberapa tempat tertentu bahwa kehormatan seseorang itu dinilai dari cara berjalannya. Oke, semakin lambat ia berjalan, semakin terhormat dia. Semakin cepat dia berjalan dan sebagainya, semakin sembrono, semakin terlihat dia bukan orang terhormat. Wanita-wanita di zaman itu kenapa menggunakan pakaian-pakaian yang panjang, bagaimana pria juga semua tutup. Ini bukan hanya soal yang Gil saksikan, sopan dan lain sebagainya, tapi adalah simbol kehormatan. Oke, sekarang mereka berlari. Bagaimana caranya berlari dengan jubah kayak gitu, Gel? Tahan. Tahan, terus diangkat. Ketika mereka tahan dan diangkat, Gel, itu adalah sikap yang memalukan. Karena mereka menunjukkan bagian tubuh mereka. Mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Tapi bukankah lebih memalukan apa yang Tuhan mereka lakukan di atas kayu salib? Hah? Betul. Gil, waktu aku baca dan meresapi peristiwa ini, aku nangis, Gil. Kenapa? Karena aku belum melakukan apa yang seperti yang Tuhan ku lakukan. Tapi perempuan ini, Gil, dia lakukan seperti yang Tuhan yang lakukan. Gak apa-apa, gak peduli kalau aku dipermalukan, karena Tuhanku dipermalukan lebih lagi daripada apa yang aku lakukan. Mempermalukan diri, Gil. Ingat gak? Waktu anak yang bungsu itu pulang. Ini Lukas 15. Ingat, iya. Anak yang bungsu itu pulang, oke? Ingat. Boleh dibaca, Gil, Lukas 15 ayat 20. Anak ini kan sudah lari jauh daripada Tuhan. Ya? Dia mau kembali pulang ke rumah. Dia mau pulang ke rumah, kembali kepada ayahnya. Apa yang Alkitab tulis, respons ayahnya ketika melihat anak itu? Ayat 20, Lukas 15. Lukas 15 ayat 20. Oke. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kenapa ayahnya lari? Karena too excited. Bagaimana cara ayahnya berlari? Pasti mengangkat. Anakku! Anakku! Betul. Ayahnya mempermalukan dirinya di hadapan banyak orang. Bukankah itu yang Bapak kita di surga lakukan? Hah? Yesus kurang dipermalukan, apalagi Yesus. Ya. Bapak ini mempermalukan dirinya untuk menyambut anaknya. Kebiasaan di tempat itu, di zaman itu, Gel, anak ini sebetulnya sudah tidak dianggap lagi sebagai keluarga karena dia telah meminta hak warisan. Artinya dia sudah putus hubungan. Kalau saja orang yang sudah putus hubungan, ya, kemudian dia kembali lagi dan diketahui oleh orang-orang yang lain, ini adalah sebuah tindakan yang memalukan dan tidak punya harga diri. Beberapa tempat upah mereka adalah mereka permalukan anak ini, ya, di luar pintu gerbang kota. Kemudian mereka akan tunjukkan kelakuan busuk anak ini kepada keluarganya yang telah ditinggalkan. Tapi Bapak ini mendahului sebelum semua orang menghakimi anak itu. Dia selamatkan anak itu dengan cara mempermalukan diri sendiri. Habis itu Bapak itu memakaikan anaknya pakaian yang terhormat. Dan cincin sebagai tanda. Ini cincin ini adalah seal. Seal. Bahwa you are mine. Jadi bayangkan, Bapak ini bangga. Dia tontonkan ke semua orang bahwa lihat, ini anak gue. Gil, ini pelajaran yang indah, Gil. Ini adalah anakku. Amin. Gil, coba kita berpikir kembali, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hah? Dan kemudian kita coba renungkan kembali, apa yang sudah kita lakukan dalam misi pelayanan yang Tuhan minta kita lakukan.
Pelajaran ini juga penting bagi semua orang tua yang sedang bergumul untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Terkadang gengsi kita membuat anak-anak itu tidak mau pulang ke rumah. Kita nggak boleh gengsi. Ayah ini tidak mementingkan harga dirinya. Dia mempermalukan dirinya untuk menyambut anaknya. Amin. Nggak peduli. Bukankah itu yang dibuat sama Tuhan kita? Dia permalukan dirinya, disalib hanya untuk Gil, saya, dan semua teman-teman di rumah. Amin. It's all about Jesus. Puji Tuhan. Gil, kita sudah di penghujung acara. Betul. Kesimpulan apa yang Gil bisa ambil? What's on your mind, Gil? Dari pelajaran yang sudah kita pelajari ini, Gil? Kesimpulan yang menarik bagi aku, yang aku selalu ambil kayak bagian-bagian akhir sih. Cuman aku mau tekankan bahwa pelayanan kita tidak sia-sia. Kalau kita benar-benar menunggu dan percaya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, yang di ayat 9, Pendeta, kedua perempuan itu bertemu dengan Yesus kan? Betul. Mereka ketemu dengan Yesus secara pribadi. Betul. Dimana bukan malaikat lagi, sekarang Yesusnya. It's all about Jesus. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak muda terlebih, jangan patah semangat saat melayani. Jangan cuma memberikan semuanya terus langsung pergi. Itu dia, ya kan? Tapi tetap balik-balik lagi dia. Betul, tetap stay. Karena Tuhan sudah melakukan banyak untuk kita. Sekarang jawaban kita untuk melakukan pelayanannya ini untuk dia. Amin. Konsistensi, persistensi itu diperlukan dalam pelayanan. Betul. Bukan cuma sekali. Ayo, gue udah pernah lakuin itu. Cuma sekali lari terus langsung udah berhenti. Dipikir melakukan sesuatu yang besar itu penting dalam pelayanan. Memang itu penting. Betul. Tapi melakukan hal yang sederhana seperti duduk di depan kubur Yesus itu jauh lebih penting daripada semua hal yang membuat orang takjub. Karena justru duduk di depan kubur Yesus membuat Maria ini bertemu dengan Yesus. Bukankah itu kerinduan kita, Gak? Kerinduan kita pastinya. Ya, siapa sih nggak mau ketemu sama Yesus, kan? Ya kan? Kita harus bertemu dengan Yesus. Ingat, dalam pekerjaan pelayanan ada hal-hal yang kita lakukan yang sepertinya kalau kita lakukan akan mempermalukan diri kita. Tapi itu adalah cost dari pengorbanan yang perlu dilakukan. Karena Yesus telah melakukannya lebih dulu. Betul kan. Jadi perlu diingat, it's all about Jesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih. Kesempatan di mana kami boleh merenungkan firman-Mu, membaca. Kami rindu, kami bukan hanya sekedar membaca merenungkannya, tapi kami rindu untuk melakukannya. Kami mau memiliki kualitas pelayanan seperti Yusuf dari Arimatea, tapi kami juga rindu Tuhan memiliki kesetiaan dalam pelayanan seperti Maria. Ketika kami melakukan hal-hal yang berharga dalam pelayanan bagi Kristus, kami memiliki roh kesetiaan untuk terus melakukannya. Kami diajar untuk tidak mencari sesuatu ketika kami melayani, tapi kami hanya rindu melakukannya karena Tuhan lebih dulu melakukannya dalam kehidupan kami. It's all about you, Jesus. Tuhan, ajar kami untuk setia di hadapan-Mu, menanti hari yang indah itu. Asal kami, Tuhan, punya langkah iman untuk melakukannya, maka kami akan melihat kubur-kubur batu akan terbuka, di mana setiap meterai setan atas kami akan dibukakan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan mengirim malaikat-Nya untuk mengawal langkah-langkah kami. Ketika kami mengalami banyak pergumulan dan pencobaan, kami akan dimenangkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Untuk setiap pergumulan yang mereka sampaikan, Tuhan, teman-teman Facebook, Tuhan, Engkau akan mendengar. Karena kami tahu, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tanganmu tidak kurang panjang untuk terulur dan menyelamatkan mereka semua. Pertemukan kami kembali, Tuhan, di waktu yang indah, untuk membahas pelajaran-pelajaran selanjutnya, tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan impact rohani dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk menyaksikan berkat pengalaman keselamatan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Thank you, Gil. Pendeta. Thank you, Gil. Pelajaran yang sangat
menarik ya, Amin, dari amin. 3 orang yang berbeda, Mhm. tapi menuju ke 1 orang. Tetap melayani teman-teman, jangan patah semangat, karena Yes. suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Oh, Yesus. Di amin. mana Ia akan merangkul kita dan mengatakan, well done. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak teman-teman sudah ada bersama-sama dengan kita di selama 1 episode ini. Jangan lupa pantau sosial media kita. Yes, pantau terus ya. Betul, di Yoi. Instagram, Facebook, YouTube, dan App Store dan aplikasi yang sudah dibuat. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun berada. Sampai bertemu lagi.